Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles, masih bersama dengan Dr. Nurul. Hai. Ya dokter, nah kita udah bersama salah satu pasien, Ibu, mohon maaf ya diganggu sebentar ya treatmentnya ya. Dengan Ibu siapa? Dwi. Ibu Dwi, oke, saya Dr. Ekles. Iya. Gimana dokter? Nah, ini beliau ini merupakan salah satu pasien stroke kita, ya. Ini stroke-nya stroke penyumbatan, tapi memang stroke-nya sudah lumayan lama, 8 bulan gitu. Ibu Dwi, mohon maaf, kapan tuh kejadian sehingga langsung kerasa nggak berasa? Sebelah mana ya? Sebelah kiri apa kanan? Kanan. Sebelah kanan. Kapan tuh kira-kira? Bulan Februari. Februari. Februari tahun lalu ya berarti ya? 2024. Berarti kurang lebih setahun yang lalu. Hampir setahun. Setahun yang lalu. Waktu itu langsung pengobatan atau gimana? Langsung dilakukan pengobatan? Langsung dibawa ke sini ya. Oke, jadi setelah itu diobati dan ada pasca pemulihan akhirnya dilakukan fisioterapi ya? Fisioterapi, betul. Sudah berapa kali Ibu? Mohon maaf. 2 kali fisioterapi. Kalau bicara sudah berapa kali? 6 kali. 6 kali. Jadi fisioterapi itu ada 3 dok. Oke. Satu fisioterapi, yang kedua okupasi terapi, yang ketiga terapi wicara. Sebenarnya ada latihan lain, misalnya pasien-pasien dengan gangguan memori, kita bisa lakukan stimulasi kognitifnya. Gitu. Jadi ternyata ada beberapa jenisnya. Jenisnya. Jadi tergantung keluhannya, ini diarahkan kemana untuk pelatihannya. Dan gimana Bu Dwi? Ada perubahan kan yang dirasakan? Ada. Signifikan atau gimana? Bicaranya agak bisa dimengerti. Bisa dimengerti. Bisa dimengerti ya. Terus gimana soal Tadi kelumpuhan? saya pakai kursi roda, karena sudah bisa berjalan. Wah. Tadinya pakai kursi roda, sekarang udah bisa jalan ya Bu ya? Iya. Benar, berarti perubahannya sangat signifikan. Iya. Pemirsa, karena Ibu Dwi dulunya pakai kursi roda, nah sekarang tadi kita udah lihat bisa berdiri sendiri. Bahkan bisa ada treatment yang main game tuh. Iya, main virtual reality tadi, main games. Oke, jadi perubahan memang drastis sekali dirasakan. Tetap semangat Bu ya. Nah dokter, saya bertanya lagi ke Bu Dwi nih. Kira-kira sebelum stroke Bu Dwi ada sakit-sakit apa nggak? Enggak ada. Darah tinggi Darah ada nggak tinggi? Bu? Darah tinggi sama gula. Oh, ada. Darah benar. tinggi sama gula, iya. Jadi benar banget kata dokter Nurul tadi ya, 70% karena adalah hipertensi. Terus 70% penyebab diabetes. stroke hipertensi, terus Diabetes. jadi pas lah. Ada di Kolesterolnya dua-duanya. gimana Bu? Ya, ada juga. Nah, kolesterolnya juga tinggi. Jadi di Ibu ini ada 3 faktor resiko. Jantung ada nggak Bu? Nggak ada ya. 3 faktor resiko. Nah, berat badan juga sepertinya harus diukur ulang. Nah, dikurangi. Ini sudah turun. Oh, udah turun. Tadinya gede ya Bu. Lebih besar dari ini. Turun 24 kilo. Wow, Jadi luar berarti biasa. faktor resikonya satu lagi obesitas. Obesitas. Iya. Dan itu yang terbanyak biasanya penyebabnya 4 ya. itu, iya. Oke, dan waktu itu sebelumnya Ibu ada minum obat darah tinggi? Nggak ada. Oh, itulah. Karena memang mungkin sebelumnya tidak terkontrol, mungkin karena iya. ketidaktahuan. Iya. Dan akhirnya Sering olahraga senam gitu. Jadi tidak ada gitu. Oke. Nah, Iya. itulah yang perlu diperhatikan ya. Jadi memang kita juga harus tahu penyebabnya karena memang benar ya, hipertensi, darah tinggi, kolesterol. iya. Dan ini memang harus minum obat terus. Orang harus minum obat terus, terutama untuk hipertensi sama diabetes itu udah kayak kontrak seumur hidup. Kalau nggak minum, malah bisa sakit ginjal. Benar. Jadi salah, jangan dibalik. Kalau takut minum obat, takut kena ginjal. Nah kebalik, kalau kita nggak minum obat, malah Takut ke kena ginjal. ginjal. Dan gitu. ada efek-efek lainnya Dan bisa ada terkena efek stroke-nya. lain, stroke misalnya, kemudian jantung gitu. Benar, jadi mindsetnya yang dirubah ya. Oke, tapi Ibu setelah pengobatan, setelah fisioterapi, perubahan lifestyle-nya gimana? Jadi bisa bergerak, bisa berjalan, bisa bicara. Bisa bicara, tapi faktor makanan Dirubah juga kan? Iya. Dan minum obat hipertensi Iya. otomatis. Iya. Jadi minum rutin ya Bu Minum ya? rutin, Bu. Olahraga gimana Bu? Jadi rajin? Belum bisa. Oh belum bisa. Tapi olahraga sendiri. Tapi paling jalan Iya. gitu ya? Oke.
Oke. Semangat Bu. Jadi tetap minum obat secara rutin. Betul. Terapi, kemudian lifestyle-nya. olahraga atau jalan pagi, aktivitas minimal seperti jalan pagi itu minimal setengah jam sehari. Oke, nah Dok, berhubungan dengan olahraga ini ada fakta mitos. Nah katanya olahraga bisa menggantikan untuk orang yang pernah terkena stroke. Jadi bisa menggantikan obat dengan kita berolahraga aja. Fakta atau mitos? Mitos. Mitos Ya, ya. jadi itu tadi yang seperti saya bilang, darah tinggi dan gula itu udah kayak dikontrak seumur hidup. Minum obatnya tetap, olahraganya lanjut gitu. Jadi dua hal yang memang harus diimbangi secara berbarengan. Iya, jadi Gitu. bukan pengganti obat Bukan juga olahraga, pengganti jadi obat. harus beriringan. Iya. Kecuali Dok, mungkin beliau tidak punya faktor resiko nih. Faktor resikonya hanya malas olahraga aja sama merokok. Jadi dia bisa stop merokoknya, terus olahraga rutin, tidak minum obat lagi bisa, cukup. Oke, kecuali seperti itu. Kecuali seperti itu. Nah Ibu, nggak apa-apa ya, abis ini kita ikutin ya. Mau terapi lagi ya Dok ya? Iya, latihan yang buat di rumah. Jadi Oke. ibu bisa melakukan kegiatan ini di rumah. Gitu. Benar, jadi setelah ini di samping Ibu yang akan melakukan terapi, pemirsa juga bisa contohin di rumah. Iya, Apalagi betul. yang mungkin menderita stroke bisa Bisa praktekkan di rumah. diikutin, dipraktekin. Oke, penasaran setelah yang satu ini?